Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kisanjani dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas D Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan konvergensi media pada masyarakat informasi atau bahasa tablik di media sosial berbasis grafis, meme, dan teknik copywriting. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini semakin pesat di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang demikian pesat itu juga menambah industri media. Media dalam hal ini adalah media massa yang merupakan sarana informasi penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada penerima dengan menggunakan bantuan alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, serta televisi. Dalam konvergensi media tablik, fenomena yang sering disebut sebagai konvergensi media ini memunculkan beberapa kemajuan penting di ranah praktis. Konvergensi media tidak saja memperkaya informasi yang disajikan, namun juga memberi berbagai alternatif pilihan pada halayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan seleranya. Persis seperti yang dikatakan Preston pada tahun 2001 bahwa konvergensi media memberikan kesempatan baru dalam penanganan penyediaan, distribusi, dan pemrosesan seluruh informasi baik yang bersifat visual, audio, data, dan sebagainya. Salah satu bentuk kebermanfaatan dari munculnya era konvergensi media ini adalah jurnalisme online. Fenomena jurnalisme online yang dimanfaatkan oleh media massa dalam menyajikan materi informasinya dalam bentuk online sekarang ini merupakan contoh menarik, di mana halayak selaku pengakses media alias membaca tinggal mengklik informasi yang diinginkan di internet. Dalam waktu sekejap, ribuan informasi yang dicari pun akan mudah didapatkan. Alhasil, aplikasi teknologi komunikasi terbukti mampu membebas jalur transportasi pengiriman informasi media kepada halayaknya. Di sisi lain, jurnalisme online juga mampu memberikan tampilan yang sering dengan adanya informasi-informasi baru di lapangan. Dalam konteks yang lebih luas, konvergensi media sesungguhnya bukan saja memperlihatkan perkembangan teknologi yang cepat. Konvergensi media telah berperan besar dalam mengubah hubungan antara teknologi dengan industri. Lebih jauhnya lagi, konvergensi media telah menuntun gaya hidup menjadi lebih praktis dan serba instan. Memang ada kekhawatiran dan munculnya konvergensi media ini, namun jika isinya betul-betul terjaga, terlebih lagi ada muatan dakwah yang pesannya sudah terbentuk dengan rapi, minimal kekhawatiran akan efek negatif dari konvergensi media ini tidak akan ada lagi. Bahkan, sebagian kalangan merasa aman, pasalnya bahwa isi konvergensi media yang berorientasi dakwah pada bagian tertentu akan mengamankan moral generasi muda, dan ini merupakan salah satu poin terpenting yang harus dipikirkan para dai terhadap perkembangan dunia konvergensi media. Namun lagi-lagi, konvergensi media tablik juga akan berdampak negatif dengan adanya perubahan penggunaan media digital. Dalam konteks perubahan perilaku keagamaan misalnya, muncul perilaku konsumtif di sebagian kelompok masyarakat muslim. Perilaku konsumtif ini terlihat dari menjamurnya komunitas hijabers dan sosialita di kalangan menengah muslim. Kemudian akses untuk membeli berbagai macam fashion muslim menjadi salah satu penyebabnya. Dari yang sebelumnya offline dan mengharuskan individu untuk menjangkaunya secara fisik menjadi lebih mudah dengan keberadaan e-commerce dan toko online sejenis lainnya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi mengelola seluruh proses informasi mulai dari produksi, distribusi, hingga memanipulasi sehingga taraf hidupnya seperti pendidikan. Pola kerja sekaligus pemilihan hiburan akan dipengaruhi oleh peningkatan komunikasi. Nah, masyarakat informasi ini memiliki kebutuhan akan intensitas informasi yang tinggi sehingga komponen pendukung seperti teknologi informasi melengkapi sistem kehidupan mereka. Kemampuan pertukaran dan digital yang terjadi dalam kehidupan masyarakat informasi juga sangat cepat, bahkan dalam jarak yang sangat jauh, namun tidak membatasi keinginan mereka untuk mendapat akses informasi yang cukup. Sistem distribusi informasi dalam masyarakat informasi juga berubah.
yakni dari cetak menjadi elektronik atau digital, termasuk terhadap sektor perekonomian yang bergeser dari penghasil barang ke layanan jasa. Webster pada tahun 1995 menambahkan masyarakat informasi memiliki beberapa kriteria, yaitu technological, economic, occupational, spatial, and cultural. Technological berarti masyarakat informasi bergantung terhadap keberadaan inovasi teknologi. Ekonomik berarti masyarakat informasi memiliki industri informasi dalam 5 aspek, yaitu pendidikan, mesin, pelayanan, dan kegiatan informasi seperti penelitian serta kegiatan sosial sekaligus media komunikasi dan pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah berbasis meme. Meme menjadi fenomena terbaru di dunia maya dan bisa menjadi wahana hiburan karena sifatnya lucu, mengandung parodi dan satir. Namun, jangan menimbulkan permasalahan baru pula, di mana orang tidak lagi berpikir rasional, mana topik-topik yang bisa dijadikan meme, mana yang tidak. Ada beberapa pihak menganggap segala sesuatu dapat dijadikan candaan dalam bentuk meme. Dalam meme, kita bisa melihat adanya 2 aspek, yaitu aspek visual, di mana aspek ini menggunakan potongan gambar atau ilustrasi yang biasanya untuk menunjukkan emosi yang ditunjukkan. Misalnya, dengan wajah orang yang berekspresi kaget, gambar binatang dalam posisi tertentu, atau karikatur yang dianggap sebagai personifikasi emosi. Aspek lainnya adalah teks. Meme dapat dicirikan dengan adanya teks yang berada di antara visual dan biasanya di atas dan di bawah. Pada bagian atas, teks merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan satu situasi, dan teks pada bagian bawah sebagai pelengkap pernyataan yang menunjukkan lanjutan atau jawaban, dan bisa juga pertanyaan atas pernyataan sebelumnya. Seperti contoh. Pembahasan selanjutnya adalah copywriting. Teknik copywriting adalah salah satu teknik dalam penulisan yang digunakan supaya tulisan yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi tindakan pembaca sesuai dengan tujuan dan tulisan tersebut. Lebih mudahnya, ketika seorang membuat suatu tulisan, maka tulisan tersebut dapat menarik minat dari pembaca untuk membaca konten tersebut. Copywriting juga tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan penulisan pada website saja, tetapi Anda dapat menjumpai dalam berbagai bidang seperti iklan, blog, artikel, majalah, koran, bahkan media sosial seperti Instagram yang memiliki tujuan untuk e-commerce atau penjualan. Biasanya dalam captionnya itu menggunakan teknik copywriting. Harapannya, dengan adanya tulisan atau konten yang dibuat, maka dapat menarik minat pembaca dan mengarahkan pembaca tersebut untuk melakukan tindakan yang diinginkannya. Dan dalam hal ini lebih mengarah pada peningkatan keuntungan dari segi bisnis. Nah, hasil pengamatan terhadap konvergensi media adalah konvergensi media itu tidak saja memperkaya informasi yang disajikan, namun juga memberi berbagai alternatif pilihan kepada khalayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan selera, di mana khalayak selalu pengakses media tinggal mengklik informasi yang diinginkan melalui internet. Karena masyarakat global kini semakin aktif dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga masyarakat ini sekarang banyak disebut dengan masyarakat informasi. Kemudian untuk meme adalah desain grafis yang kita jadikan sebagai bahan candaan yang muncul untuk membagikan informasi ataupun hiburan. Dan teknik copywriting itu merupakan tulisan yang kita buat dengan bahan persuasif dalam segi bisnis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Saya dari kelompok 2 mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.